Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 21 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Immanuel bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami tidak berkata-kata dari diri kami sendiri, namun mendengarkan akan perintah firman-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 21 April tahun 2025 berjudul, Pengamat Sorgawi Menyaksikan Setiap Kata yang Diucapkan. Ayat inti terdapat di dalam Bilangan 12 ayat 2 firman Tuhan. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Harun dan Miriam menjadi tidak senang dengan Musa karena pernikahannya. Mereka mengira Musa menganggap dirinya lebih unggul dari mereka, dan mereka harus selalu berdiri sebagai yang kedua. Keadaan perasaan ini adalah apa yang diinginkan setan untuk ditimbulkan. Itu adalah dalam garis keturunannya untuk meneruskan pekerjaan yang telah dimulainya di surga. Setan tidak dapat menyentuh kepala, kemampuan berpikir, mata pikiran, tetapi dia dapat membuat hal-hal yang dilihat oleh mata lahiriah tampak sesuai dengan pekerjaannya yang halus. Harun dan Miriam menjadi satu dalam pikiran. Mereka berkomunikasi satu sama lain dan mereka berkata, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman?" Perhatikan yang berikut. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Tuhan mendengar banyak hal yang dikatakan manusia. Dan Dia memahami arus kejahatan yang dimulai menjadi aktivitas yang intens melalui kata-kata yang diucapkan secara rahasia. Jika orang-orang selalu dapat mempertimbangkan bahwa ada saksi yang hadir untuk mendengar setiap kata yang mereka ucapkan, bahkan di ruang rahasia, maka akan lebih sedikit komunikasi pribadi yang keluar dari bibir manusia untuk merusak pikiran orang lain dengan ide-ide dan saran-saran jahat mereka yang menyuarakan godaan dari penipu ulung. Ada seseorang yang dapat membenarkan Musa. Dengarkan kesaksiannya. Kata-kata itu terus bergema hingga ke zaman kita, membuktikan bahwa pikiran Allah tidak sesuai dengan pikiran manusia yang tidak disucikan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah Ia, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta,
putih seperti salju. Karena Harun dan Miriam dihormati dengan bagian dalam pekerjaan itu, mereka menganggap diri mereka setara dengan Musa, dan memang merupakan bagian yang sangat penting dari keseluruhan yang besar itu. Mereka merasa bahwa penghargaan harus diberikan kepada mereka dan bahwa Musa tidak seharusnya menerima semua kehormatan itu. Biarlah manusia yang menjadi perantara itu mempertimbangkan bahwa dalam posisi apapun di mana Allah telah menempatkannya, ia harus menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Dikutip dari Letter 7 tahun 1894. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini dikutip dari surat Nyonya White kepada Fanny Bolton, salah seorang asistennya. Surat tersebut adalah surat teguran dan bahkan pemberitahuan pemberhentian dari tugasnya. Tentang Fanny, Nyonya White menuliskan yang berikut ini dalam suratnya nomor 7 tahun 1894 paragraf 5. Karena itu saya katakan, semua yang baik dalam jerih payahmu mengandung lalat mati, seperti sebotol minyak wangi yang harum, yang baunya menjadi busuk karena lalat mati itu. Roh yang kamu bawa untuk menyiapkan tulisan-tulisan yang diletakkan di tanganmu, menghalangi roh Allah untuk bekerja, memberi kesan pada pikiranmu sebagaimana mestinya. Mengapa Nyonya White berkata demikian keras kepada Fanny Bolton? Karena dalam paragraf 7 dikatakan, setiap kali aku bisa mengenali kata-katamu, penaku mencoretnya. Aku sudah sering mengatakan kepadamu bahwa kata-kata dan ide-idemu tidak boleh menggantikan kata-kata dan ide-ide yang diberikan Allah kepadaku, sehingga pengulangan ini sama sekali tidak ada gunanya. Kamu telah memilih jalanmu sendiri dan mencampur adukkan dirimu dengan pekerjaanmu, dan kamu menjadi semakin tidak peka terhadap bahaya bagi dirimu sendiri dan pekerjaanmu. Inilah lalat mati itu. Fanny Bolton ganti kata-kata dari Allah dengan kata-katanya sendiri. Inilah pentingnya kita membaca tulisan Nyonya White yang diterbitkan sewaktu dia masih hidup, karena semuanya Nyonya White periksa sebelum naik cetak. Namun, setelah Nyonya White meninggal, upaya merubah dan mengurangi masih terus terjadi bahkan hingga sekarang. Contoh, The Great Controversy yang Nyonya White terima dari Allah melalui beberapa kali penglihatan dan mengalami serangan setan yang mematikan saat Nyonya White tulis, dikurangi isinya oleh perwakilan Gereja Advent yang sekarang ini, dan diberi judul The Great Hope. Jika Nyonya White masih hidup, dia akan sebut ini adalah pekerjaan lalat mati yang membuat minyak wangi menjadi bau busuk. Sebab merubah yang diterima dari Allah oleh hikmat manusia dan menurut jalan manusia. Yang disebut nabi adalah Nyonya White, tetapi yang bukan nabi berani merubah tulisan nabi. Itulah sebabnya Nyonya White memberikan contoh pengalaman Musa, Miriam, dan Harun dalam renungan pagi hari ini. Dalam paragraf 4 dikatakan, lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Tuhan Allah menyatakan kepada Miriam dan Harun bahwa Musa itu lebih dari nabi. Sebab kepada nabi Tuhan Allah berbicara dalam penglihatan dan mimpi. Tetapi dengan Musa, Tuhan Allah berbicara berhadapan muka, layaknya berbicara dengan seorang teman. Tetapi Miriam dan Harun anggap enteng peran Musa. Demikian juga Fanny Bolton anggap enteng peranan Nyonya White.
Miriam dan Harun merasa diri mereka setara dengan Musa dan harus menerima penghargaan yang sama. Demikian juga dengan Fanny Bolton. Karenanya Miriam kena kusta dan Fanny diberhentikan dari tugasnya. Dikatakan, "Sekarang, saudariku, aku tidak ingin engkau berhubungan lagi denganku dalam pekerjaanku. Maksudku sekarang, demi kebaikanmu, bahwa engkau tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk tergoda melakukan apa yang telah kau lakukan di masa lalu. Dari terang yang diberikan kepadaku oleh Tuhan, engkau tidak menghargai kesempatan yang telah engkau miliki dengan berlimpah untuk diajar dan membawa kayu yang kokoh ke dalam pembentukan karaktermu. Pekerjaan yang engkau tekuni selama ini dianggap sebagai semacam pekerjaan yang membosankan dan sulit bagimu untuk melakukannya dengan roh yang benar dan memasukkan doa ke dalam pekerjaanmu, karena merasa bahwa menjaga roh yang sepenuhnya selaras dengan roh Allah adalah hal yang penting. Karena kekurangan ini, engkau bukanlah pekerja yang aman dan dapat diterima. Saudaraku dalam Tuhan, Musa tahu apa yang dilakukan Miriam dan Harun karena Allah yang nyatakan. Demikian juga dengan Nyonya White. Dia tahu perilaku Fanny Bolton yang menyimpang dari terang yang diberikan kepada Nyonya White. Sebab memang ada pengamat sorgawi yang menyaksikan setiap perkataan dan perbuatan kita. Dalam bekerja bagi Tuhan, tetap kerjakan tugas kita dengan tekun dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jika ada orang-orang yang punya motif yang berlawanan dengan kehendak dan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kepada kita. Sebab kita mempunyai pengamat sorgawi yang memelihara pekerjaannya di dunia ini. Karenanya tegurannya White kepada Fanny Bolton menjadi nasihat bagi kita semua. Dalam paragraf 43 dikatakan, "Fanny, kecuali engkau dilahirkan kembali dan mengendalikan dirimu, kecuali engkau mencari kasih karunia Allah setiap hari dan setiap jam, menjadikan Allah sebagai perisaimu, engkau akan menemui kehancuran jiwamu. Perjuangan besar jiwamu adalah untuk mendapatkan pengakuan, pujian, dan sanjungan. Engkau telah menipu dirimu sendiri dan menipu orang lain, sehubungan dengan kedudukanmu yang sebenarnya dalam kerohanian." Saudaraku dalam Tuhan, kita perlu lahir kembali dalam Yesus, agar kita dapat digunakan oleh Allah dalam ladangnya, dan biarlah kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh pekerjaan dan posisi yang Allah percayakan kepada kita, dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah di dalam anaknya, sebagaimana Musa. Sebab demikianlah kehidupan Musa yang sangat lembut hatinya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, agar kami menghargai pekerjaan dalam ladang-Mu ya Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami. Dan untuk itu penting bagi kami agar lahir kembali dan mencari kasih karunia Allah setiap hari dan setiap jam. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab itulah wujud kasih karunia yang kami terima dari Engkau ya Bapa setiap hari setiap jam. Dan hanya dengan menerima roh Kristus kami dapat lahir kembali dalam Yesus. Sehingga kami menjadi pekerja-pekerja yang penuh kuasa untuk bekerja bagi-Mu di ladang-Mu ya Tuhan, menjangkau banyak jiwa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.